Halo, nama saya Doli Siombing. Saya lahir di Balikpapan, di Kalimantan Timur, dan sekarang saya merantau ke Surabaya. Berjalannya waktu, aku buka usaha sama teman-teman di sini. Lalu project terakhir ada Wedding Finance bareng teman-teman, kayak casual dining di Jalan Opak nomor 39. Jadi kegiatan aku hari-hari di sini bisa surfing, bisa masak, bantu-bantu. Bikin beberapa menu untuk mempermudah makan, karena sekarang nggak bisa set menu, nggak bisa dine in. Jadi kita bikin menu yang gampang. Kayak sekarang kita main pakai nasi gitu, ada lobsternya, ada skirt stick di dalamnya, terus ada kayak roast pork juga, lebih yang ke take away gitu sih, sama orang pesen kita antar gitu. Awalnya saya coba-coba dulu kelas 6 SD ada tetangga saya kayak bule gitu, dia main skate pertama, terus aku nyoba main skate, tapi orang rumah tuh kalau anaknya jatuh kan kayak marah gitu loh, terus nggak direstuin tuh main skate, tapi aku tetap kabur main skate terus sampai sekarang. Biasa habis pulang kerja main sama teman-teman gitu, janjian malam-malam, gara-gara malam-malam kan jalanan lebih sepi, jadi nyari spot lebih banyak. Kalau di jalanan tentu banyak sih, paling yang ngelarang paling security, kita lagi main diusir. Tapi yang paling parah pas aku main skate lagi liburan di Jerman, di spot gitu sama homies Jerman sana, dilempar kursi gitu sama orang toko, baru kita pada larian. Pengalaman paling berkesan pas liburan ke Eropa, karena di video-video skate, di video-video luar aku bisa main di sana, di spot-spot yang ada di Paris, di Belanda dan lain-lain. Terus ya kayak gimana sih nonton pro main di spotnya mereka, tiba-tiba aku main di situ juga kan, senang banget. Biasanya sama ini di Surabaya, kita main skate di jalanan. Sebenarnya Surabaya punya beberapa skatepark, tapi kembali lagi lebih senang main di jalanan, kayak nemuin beberapa spot-spot baru untuk dimainkan.
dengan kesibukan saya sehari-hari dalam bekerja, saya selalu menyempatkan diri untuk bermain skate. Karena menurut saya pribadi, skate adalah tempat saya mengekspresikan diri dan melepaskan penat dalam kehidupan sehari-hari. Halo, namaku Tommy, asli Surabaya. Pekerjaan sebagai entrepreneur Metalworks, yaitu kerja di home decor perbesian gitu. Metalworks itu awalnya kan usaha bengkel las dari keluarga tuh. Nah, di sini aku masuk mau nge-branding, mau bikinin something yang emang lebih ke arah anak muda banget, karena dulu kan emang di branding sama keluarga jadi rada monoton gitu. Jadi masuk ke Metalworks, lari ke home decor. Yang dikerjain itu macam-macam, ada divider, ada pagar, ada kalau mulai dari eksteriornya ada pagar, kanopi, terus interiornya banyak, furnitur juga sekarang pakainya ke arah besi dan kayu. Kenapa masih ngeband? Ya karena emang kalau misal ngeband itu emang suka banget. Khususnya ngeband di drum, posisi drum itu suka banget. Aku mulai ngeband dari SMA kelas 2, yaitu mulai dari lagu-lagu Blink, terus habis itu lari ke arah metal, hardcore, dan sampai sekarang masih ngeband. Larinya ke arah 70 Soul, yaitu ngeband sama Marlus. Sampai sekarang karena emang berlatar belakang kalau misalnya di Surabaya ini lagi nggak ada apa misalnya nih, terus nanti running lagi bikin band apa. Yang jelas Surabaya makin rame lah, maksudnya genrenya. Apalagi Marlus kan sekarang larinya ke yang melo, pendewasaan gitu. Kalau bagi waktu antara pekerjaan sama ngeband, ya biasanya kalau kerjaan itu Senin sampai Jumat, Sabtunya kita latihan, biasanya udah. Ya kebanyakan latihannya di weekend sih kalau ngeband. Kalau awal ngeband, struggle-nya di SMA kelas 2 awal mula ngeband itu ya kan larinya ke metal, habis itu ke hardcore, habis itu sekarang yang lebih melo. Dan itu yang struggle-nya di situ, latihannya ya latihan tempo, karena kan musiknya emang temanya beda, beatnya beda, temponya beda, riff and run-nya beda. Jadi ya kalau di rumah, kalau selesai kerja ya nganggurnya latihan tempo di rumah pakai sticking gitu, karena nggak punya drum. Di tengah-tengah kegiatanku itu emang bagi waktunya susah. Soalnya antara pekerjaan sama ngeband harus jalanin bareng-bareng. Terus habis gitu ya gimana caranya mereka selaras jalan bareng-bareng. Untungnya yang Taja ngeband itu orang-orang yang emang paham, karena emang di lain sisi mereka juga bekerja, jadi pekerjaan emang nomor satu. Kita ngeband di weekend, ngeband sesuai passion, sesuai kemauan, ya udah jalanin aja.
Halo, nama saya Kamal, sehari-hari sebagai tato artis. Kegiatan sehari-hari gambar, sketching, freelance designer. Awal mula nato sejarahnya 4 sampai 5 tahun yang lalu. Itu yang natoin temen. Jadi awal mulanya karena penasaran rasanya ditato itu gimana. Kebetulan juga banyak temen yang bertato. Tatoan pertama itu di dengkul sama di pergelangan tangan. Sakit sih enggak, tapi tatonya nggak jadi. Otomatis kayak ya kok tatonya jelek. Nah terus dari situ akhirnya kayak penasaran gimana sih kalau rasanya aku yang nato orang, bisa nggak sih dibuat sebagus yang kita pengen atau mereka pengen. Dari situ kayak rasa apa ya, kayak pengen balas dendam aja, pengen nunjukin sebenarnya aku bisa kok ngebuat tato atau gambar yang bagus dibuat orang lain. Kalau ngomongin turning point, sebenarnya gara-gara pengen balas dendam itu sih, karena ngeliatin kalau ngebuat tato itu sebenarnya gampang-gampang susah, jadi kayak lebih penasaran sama lebih dapat adrenalinnya pas bikin tato daripada pas ditato. Itu yang aku rasain. Jadi pengen aja ngangkat style gambar itu. Kalau aku kan style gambarnya ignorant style. Jadi kebetulan di Surabaya sama di Indonesia juga gak terlalu banyak. Aku juga pengen ngangkat style itu biar lebih dikenal aja. Kenapa ignoran tattoo itu sebenarnya bosen sama style yang lain. Terus jujur aku sendiri nggak bisa gambar realis, karena realis itu tuh menurutku terlalu rumit dengan style dia yang harus sabar gitu. Sedangkan aku nggak sabaran, jadi ngambilnya yang garis tebel sama blocking aja. Terus kalau misalnya ignoran itu kebanyakan gambar-gambarnya atau tulisan-tulisannya itu yang nyindir, sarkas. Terus kalau gambarnya itu kebanyakan kayak memes. Terus dia jarang kalau misalnya gambar itu yang kayak misalnya gambar kayak macan atau naga atau apalah yang biasanya mungkin nggak ada arti di balik gambar itu. Nah kalau ignorant style itu nggak langsung kalian lihat ini apa maksudnya, kayak pasti ada kayak harus didalami dulu. Oh ini gini, oh ini gitu. Terus kebanyakan juga tato ignorant style itu lebih ke reminder. Jadi kalau misalnya kenapa dia tato itu buat artinya ya buat dia sendiri. Jadi nggak buat semua orang harus tahu kenapa dia punya gambar itu di badannya. Jalan 4 tahun lebih buat jadi tato artis. Mungkin awal mulanya nggak bisa langsung dibilang jadi tato artis ya. Jadi kayak buat jadi tato artis itu ada step by stepnya. Mungkin pertama kayak apprentice dulu, atau dia tatower dulu, atau jadi apalah. Itu ada kayak step by stepnya. Dia sesuai dengan SOP dalam dunia industri tato artis. Terus kebanyakan setiap tato artis itu harus punya kayak specialty-nya gitu. Dia mantepnya di style apa. Terus kalau misalnya have faith in this industry, iya, sebenarnya aku punya kemauan tersendiri untuk memperkenalkan style ini, ignorant style itu ke permukaan. Karena kalau sekarang dilihat itu masih underrated banget.